Bergembiralah karena Tuhan. Amin. Bergembiralah karena Tuhan. Bukan engkau punya harta engkau bergembira. Kalau engkau punya harta bergembira, maka engkau akan kecewa tepat pada waktunya. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kita bertemu kembali dalam ibadah kita di pagi ini, yaitu Miracle Morning, mujizat di pagi hari. Kiranya hari ini Bapak Ibu diberkati dan Bapak Ibu mengalami mujizat Tuhan. Engkau yang lemah dikuatkan, engkau yang sakit disembuhkan, dan engkau yang miskin diperkaya. Amin. Baik, sebelum kita sampai ke firman Tuhan, kita memuji Tuhan satu pujian. Mari katakan, musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetaplah abadi. Haleluya. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Katakan, Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Dia menyembuhkanku, Dia menyembuhkanku dan peliharaku seumur. Katakan, Dia menyembuhkanku. Dia menyembuhkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Oh, haleluya. Kami tahu Tuhan, musim akan selalu berganti, tetapi kasih Tuhan tetap abadi bagi kami. Amin. Berkat-Mu tetap ada bagi kami, Tuhan Yesus. Dan Engkau Allah yang tak pernah berubah. Kasih-Mu tak pernah berubah.
dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kasih-Mu terus memenuhi hati kami Tuhan, dan memenuhi setiap umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Urapi hamba-Mu akan menyampaikan perkataan-Mu Tuhan, dan pakailah hamba-Mu Tuhan menjadi alat-Mu memberkati setiap umat-Mu pada pagi ini Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang miskin diperkaya, diberkati Tuhan. Terpujilah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kiranya pujian tadi juga memberkati kita semuanya. Kiranya pujian tadi menyegarkan hati kita, menyegarkan roh kita untuk semakin cinta kepada Tuhan Yesus. Bila cinta kita semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin dalam. Dan ketika itu terjadi dalam hidup saudara, ingat Yesus Sang Pencipta langit dan bumi. Dia akan memberkati saudara, Dia akan memeliharakan hidup saudara, dan Dia akan menjagakan saudara. Dan seandainya pun Tuhan izinkan saudara kena virus corona, itu tidak mengambil nyawa saudara. Bahkan Dia akan mempermuliakan nama Tuhan Yesus. Itu ingat. Dan biarlah kita semakin cinta Tuhan. Dan hari ini mau saya kesampaikan firman Tuhan dengan tema mengalami mujizat Tuhan. Mari kita baca ayatnya dari Markus pasal 10 ayat 46 sampai ayat yang ke-52. Dan kiranya firman Tuhan ini menjadi makanan kita pada pagi ini, boleh kita nikmati pada saat ini. Saya akan bacakan Markus 10 46 sampai 52. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Jeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Jeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Haleluya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, ini satu kisah yang luar biasa. Dan kiranya kisah ini juga kita alami semua. Saudara dan saya mengalaminya. Dan ini masih berlangsung sampai hari ini. Karena mujizat Tuhan tidak pernah berhenti sampai Dia datang kali kedua. Kalau kita perhatikan bacaan kita tadi, sudah kasih Tuhan. Lalu tibalah Yesus dalam murid-muridnya di Jeriko. Kota Jeriko, saudara kasih Tuhan, dahulu kota yang menolak bangsa Israel, kota yang menolak umat pilihan Allah, yang akhirnya apa? Dibinasakan Allah dengan caranya yang ajaib. Kota yang menolak umat Allah akan dibinasakan Tuhan, dan orang yang menolak Allah akan dibinasakan Tuhan. Siapakah Allah kita? Yesus Kristus Tuhan. Kita bisa lihat dalam Yosua pasal 6 ayat 1 bagaimana Tuhan merobohkan kota tembok Jeriko. Tembok Jeriko yang begitu tebal. Hanya dengan sorakan, hanya dengan seruan umat Tuhan, tembok yang tebalnya lebih daripada 5 meter, karena kereta kuda perang bisa berjalan di atas tembok tersebut, itu roboh dengan seruan, roboh dengan sorakan umat Tuhan. Saudara bisa baca dalam Alkitab Yosua pasal 6 ayat 1. Dan kalau kita merenungkan itu, saudara kasih Tuhan, itu apa masalah kita? Sebesar apa masalah saudara? Bersoraklah, berserulah. Itu kata Alkitab. Bahkan Mazmur 37 berkata, bergembiralah karena Tuhan. Amin. Bergembiralah karena Tuhan. Bukan engkau punya harta engkau bergembira. Kalau engkau punya harta bergembira, maka engkau akan kecewa tepat pada waktunya. Pada waktunya kau kecewa dengan hartamu itu. Karena harta nggak bisa membawa kita kepada kedamaian, ketenangan. Tidak akan pernah bisa.
Makanya Tuhan bilang, cinta akan uang akar daripada segala kejahatan. Bukan berarti kita nggak butuh uang. Saya butuh uang. Kalau saudara punya uang, kirim sama saya bisa kirim rekening saya, kan gitu kan. Saudara kasih Tuhan, Bartimeus, ia memiliki masalah atau tembok kebutaan dalam hidupnya. Tapi apa diperbuatnya hingga Bartimeus mengalami mujizat Tuhan? Dan biarlah juga ini menjadi, saudara kasih Tuhan, cara kita untuk kita mengalami mujizat Tuhan pada hari ini. Yang pertama, Bartimeus dia berusaha mendengarkan Yesus. Dia berusaha mendengarkan firman Tuhan. Dalam 47 dikatakan ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret. Ketika didengarnya, saudara kasih Tuhan, dia orang buta. Dia tidak tahu siapa itu yang berbicara. Ada banyak kelemahan-kelemahan bagi orang buta, tapi dia punya pendengaran. Tapi banyak orang di gereja, dia punya penglihatan, tapi dia tidak punya pendengaran akan firman Tuhan. Makanya ada banyak orang di gereja yang mengalami mujizat Tuhan. Dia punya penglihatan yang sempurna, tapi dia tidak punya pendengaran yang baik. Dia tidak punya pendengaran yang baik. Bartimeus, dia mengalami mujizat Tuhan karena dia berusaha mendengarkan firman Tuhan. Di masa-masa COVID ini jangan banyak dengarkan berita-berita yang menakutkan. Gak usah dengarkan itu. Tapi mari kita berusaha selalu untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan memang protokol kesehatan harus kita lakukan itu sebagai tindakan iman kita. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, itu perlu. Kan itu peraturan pemerintah. Kita harus patuhi pemerintah. Tapi mau saya katakan, saudara kasih Tuhan, marilah kita selalu mendengarkan firman Tuhan. Dan firman itu akan meneguhkan kita. Firman akan memberkati kita. Firman Tuhan berkata, Yesus rela mati bagi saudara supaya saudara hidup. Yesus rela mati bagi kita supaya kita hidup. Jadi kalau kita mau mengalami mujizat Tuhan, kita harus berusaha mendengar firman Tuhan. Yang kedua, dia berseru dan berdoa kepada Tuhan. Itulah Bartimeus. Dia mendengarkan firman dan dia berdoa. Dia berseru. Saudara mau mengalami mujizat Tuhan, dengar firman Tuhan dan mulailah berdoa kepada Tuhan. Mendengar firman dan berdoa. Yakobus sempat berkata, kamu tidak mendapat apa-apa karena kamu tidak berdoa. Jadi kalau kita mengalami mujizat Tuhan, kita harus berdoa, mendengar firman dan berdoa. Di gereja banyak saya temukan umat Tuhan hanya mendengar firman tapi malas berdoa. Bagaimana mau mengalami mujizat Tuhan? Yang berikutnya, Bartimeus dia bertekun berdoa sekalipun dia ditegur oleh para rasul. Dia tidak peduli. Sekalipun dia ditegur, dia bertekun dalam doanya. Karena ketekunannya akhirnya Yesus berhenti dan memanggil dia. Karena ketekunannya, Yesus anak Daud. Sekalipun para rasul menegur dia, tapi dia tetap bertekun berdoa. Dia tidak malu berseru kepada Tuhan Yesus. Ada orang Kristen malu berseru dengan Tuhan Yesus. Makan di warung malu berdoa. Itu tanda dia malu berseru kepada Tuhan Yesus. Itu masih ada sampai hari ini kalau orang Kristen makan di warung malu berdoa, makan di restoran malu berdoa. Itu orang yang tidak memiliki Tuhan di hatinya. Saya agak kejam mengatakannya, tapi harus kejam supaya saudara menyadarinya. Yang berikutnya, Bartimeus dia menanggalkan jubahnya, jubah lambang perbuatan yang buruk. Pertama, dia mendengar firman Tuhan. Kedua, dia berseru kepada Tuhan. Ketiga, dia bertekun dalam doa. Keempat, dia tanggalkan jubahnya untuk datang kepada Yesus. Ketika Yesus memanggil dia, panggil dia. Bartimeus langsung berdiri, dia tanggalkan jubahnya. Dia tahu jubahnya sudah buruk, sudah berbau. Mungkin beberapa hari dia tidak ganti pakaian. Dia tanggalkan jubahnya, itu berbicara. Jubah itu berbicara karakter kita. Kitab Wahyu mengatakan seperti itu. Pakaian itu berbicara karakter saudara. Jagalah karakter kita supaya kita mengalami mujizat Tuhan di masa-masa COVID ini. Supaya kita mengalami mujizat Tuhan, jangan sama dengan dunia.
Paulus menasihati kita jangan serupa dengan dunia. Roma 12 ayat 2. Jangan serupa dengan dunia. Orang Kristen berlomba-lomba serupa dengan dunia. Itu sesuatu yang luar biasa menyedihkan. Yang terakhir, dia berdoa dengan jelas. Ayat 51 dikatakan di sana, ketika mengapa Yesus bertanya lagi kepada Bartimius, apa yang kau kendaki daripadaku? Memangnya Tuhan nggak tahu apa kebutuhan Bartimius? Dia tahu, dia buta. Tapi mengapa tanya itu kepada dia? Supaya Bartimius menjelaskan sejelas-jelasnya apa permohonannya. Enggak, Bartimius berkata, Rabuni Tuhan, aku mau melihat. Doa itu perlu jelas. Jangan mengambang doamu. Maka kau mengalami mujizat Tuhan. Kalau kau butuh jodoh, bilang Tuhan aku butuh jodoh, rambutnya begini, dia tak punya kumis Tuhan, dia tak punya kacamata Tuhan, tapi begini orangnya, dan dia takut Tuhan. Silakan engkau orang muda-mudi berkata seperti itu, karena saya melakukannya dahulu waktu saya masih lajang. Jadi Bapak Ibu yang berkati Tuhan, saudara pasti mengalami mujizat Tuhan jika saudara melakukannya. Yang pertama mendengar firman Tuhan, yang kedua saudara kasih Tuhan berdoa kepada Tuhan, yang ketiga saudara kasih Tuhan yaitu bertekun dalam berdoa, yang keempat menanggalkan jubahmu, menanggalkan keburukan-keburukan, sifat-sifat jelek, yang terakhir berdoa dengan jelas kepada Tuhan. Jangan katakan Tuhan engkau tahu masalahku, amin. Tuhan tahu masalahmu, tapi engkau harus ungkapkan itu. Itu kata Alkitab. Engkau harus utarakan itu, utarakan hatimu. Apa yang kau minta, mintalah maka diberikannya kepadamu. Kalau kita minta Tuhan engkau tahu masalahku, kita belum meminta di situ. Tuhan berkata mintalah maka diberikan kepadamu. Kata saudara berdoa, Tuhan engkau tahu masalahku, engkau belum meminta kepada Tuhan. Engkau belum meminta kepada Tuhan. Hingga hari ini melalui firman Tuhan ini, melalui Alkitab firman Tuhan Bartimius, mari kita melangkah ke depan. Mari kita suka dengan firman Tuhan. Mari kita suka dengan firman Tuhan. Mari kita suka berdoa. Mari kita buang sifat-sifat lama kita, dan saudara akan mengalami mujizat Tuhan. Amin. Saudara akan mengalami mujizat Tuhan. Demikian firman Tuhan, dan bila firman Tuhan memberkati saudara, meneguhkan saudara, menguatkan saudara semakin mencintai Tuhan Yesus. Haleluya. Kita akan puji dan satu puji kepada Tuhan. Tak terbatas kuasa Tuhan. Haleluya. Terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh ya Tuhan. Ketika
kami. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus. Ya. Bapakku berdoa Tuhan, berkatilah setiap umat-Mu yang telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Baik itu kaum pria, kaum ibu, remaja, pemuda-pemudi, kaum milenial. Mari Tuhan berkati jamaah semuanya Tuhan. Biarlah Engkau memperbaharui hati kami semua. Dan biarlah setiap kami boleh menanggalkan jubah kami yang lama, perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan, agar kami mengalami mujizat Tuhan. Berkatilah kami Tuhan, berkatilah umat-Mu Tuhan Yesus. Mari Engkau jamah yang lemah Kau kuatkan. Jikalau ada yang sakit, disembuhkan oleh bir-bir Tuhan Amin. Yesus. Yang miskin diperkaya oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Firman-Mu terus berbicara bagi kami semua. Terpujilah Tuhan. Bagi-Mu segala hormat, puji dan kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Dalam nama Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.